Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah karena di pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam program sekolah fikih yang rutin diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan di setiap awal kajian ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah dan juga diridhoi langkah kita, setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ridhaillahi ta'ala wa syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan sama-sama nanti mempelajari fikih zakat sebagaimana biasanya di hari Kamis pagi bersama guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCM. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Safri. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz Safri. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan mempelajari asnaf zakat yang ke-6 Ustadz ya. Kemarin Ya. Orang yang berhutang dalam zakat. Wafil ghorimin dalam ayatnya wafil ghorimin. Nah, menarik Ustadz untuk tema kita hari ini karena mungkin banyak orang menganggap orang yang miskin itu orang yang banyak hutangnya. Terlebih pandangan orang kaya mungkin barangkali seperti itu. Tapi orang miskin pun tidak berhenti, tidak mau kalah. Justru orang kaya pun juga mereka yang hidupnya penuh dengan hutang juga begitu. Tidak dikatakan kaya kalau dia tidak punya hutang. Justru malah trennya orang kaya itu ya kalau dia utang. Misalkan dia punya kartu utang atau kartu kredit gitu ya. Nah, ini kan kartu utang juga begitu. Beli rumah kredit, beli mobil kredit dan sebagainya. Justru malah orang kaya ini dikatakan orang kaya kalau dia tidak punya kalau dia punya kartu utang itu gitu. Nah, kira-kira apakah yang dinamakan orang berhutang yang mendapatkan zakat itu yang bagaimana? Apakah yang orang kaya ini masuk juga atau bagaimana? Langsung saja kami persilakan kepada antum Ustaz untuk memberikan materinya. Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para peserta, pemirsa sekolah fikih dimanapun Anda berada, tentu kebahagiaan semoga selalu meliputi kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini kita bisa gunakan dalam rangka sebaik-baiknya, dalam rangka menjadi hamba yang saleh, dalam rangka menjadi orang yang baik. Insya Allah di dunia kita menjadi orang yang baik, di akhirat semoga kita tergolong orang yang baik di tempat yang baik. Tentu sebagaimana biasanya di hari Kamis pagi subuh bersama saya Hanif Lutfi kita akan membahas tentang fikih zakat yang pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan dari golongan penerima zakat.
Golongan yang keenam ini di dalam Al-Quran disebut dengan ghorimin ya. Tadi Ustaz Safri sudah menyinggung. Ini menarik karena di antara kita banyak yang menjadi orang yang berhutang nih ya. Makanya kalau kita hutang berarti boleh dong kita minta zakat dong kan gitu ya. Apalagi orang kaya kartu hutangnya banyak. Saya hutangnya banyak. Kenapa? Di bank A sekian, bank B sekian, bank C sekian gitu kan. Wah, saya berarti boleh minta zakat gitu. Apalagi kalau orang itu berhak menerima zakat berarti nggak wajib bayar zakat gitu. Ah, Nah, berarti saya nggak wajib zakat dong, gitu kan. Apalagi kalau tadi Ustaz Safri cuma mencontohkan satu model, yaitu kartu kredit. Padahal yang berhutang itu orang sekarang itu macam-macam Ustaz Safri ya. Nggak cuma bentuk kartu. Sekarang mau belanja online aja. Itu ditawarin suruh hutang Ustaz Safri. Jadi kalau nanti kita belanja online itu, ada tawaran cashback-nya itu banyak banget gitu ya. Ada hadiah ini, hadiah itu. Ketika kita telusuri ternyata tapi catatannya harus hutang ya. Jadi orang sekarang itu hutang itu malah apa ya, dikasih fasilitas. Makanya sering kita temukan cukup dengan bermodalkan BPKB 1 jam cair gitu ya. Makanya juga apa namanya kita apa namanya di ini di SMS di HP kita itu kan sekarang jarang orang ngasih kabar lewat SMS, jarang sekali ya Ustaz Fahri ya. Hanya orang yang nawarin hutang aja yang apa namanya lewat SMS, dan juga orang yang memberi hadiah cuma-cuma ya. Kalau di SMS itu kalau nggak nawarin utang, memberi hadiah cuma-cuma atau operator biasanya gitu ya. Kalau hadiah cuma-cuma kan selamat ini dari Rismi dari mana gitu, Anda dapat 50 juta. Nah, tapi bohong gitu kan. Atau Anda butuh dana segar ya, segera hubungi kami. Saking mudahnya orang berhutang gitu lah. Salah satu hubungan dalam hutang adalah tentang zakat, di mana orang yang hutang bahasa Arabnya ghorim itu termasuk salah satu yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka diambilkan dari uang zakat. Oke, saya punya PowerPoint-nya, nanti insya Allah ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan apa namanya diskusikan. Jadi ini tidak cuma satu arah, saya harapkan dalam artian nanti kalau ada jamaah kok pengen bertanya atau pengen mengkonfirmasi terkait apa yang saya sampaikan, silakan sampaikan. Kalau ternyata ya pertanyaannya kok muncul ketika saya menyampaikan materi, silahkan tuliskan di kolom chat biar nanti terjawabnya dengan mudah. Karena khawatirnya kalau raise hand nanti nggak kebagian waktu karena kita mulainya agak mundur. Oke. Setidaknya kita nanti akan membahas tentang pengertian dari ghorim, dan dulu ghorim seperti apa dan sekarang itu yang disebut seperti apa ghorim itu. Oke. Di dalam bahasa Arab ya, itu kita atau di dalam Al-Qur'an orang yang berhutang itu disebut dengan ghorimin ya. Dan kita masih melanjutkan seperti yang kemarin, yaitu 4 yang terakhir ini dengan redaksi fi, bukan redaksi lam, li. Kalau li itu biasanya milik, diberikan kepada mereka, terserah mau digunakan untuk apa. Tapi kalau fi itu dalam rangka digunakan dalam rangka dia seperti apa, dia dalam keadaan bagaimana. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang firriqab di dalam budak, yaitu dalam rangka biar dia merdeka. Nah, yang selanjutnya yang disamakan ya dengan budak adalah orang yang berhutang, yaitu ghorim. Ghorim ini wawunya ataf kepada riqab ya, dan riqab ini dengan redaksi fi dengan huruf jerfi, maka orang yang berhutang diberi zakat dalam rangka melunasi hutangnya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60, wal ghorimina, dan orang-orang yang berhutang. Oke. Tapi yang jadi apa namanya perhatian kita selanjutnya adalah sebenarnya kata ghorim itu ada pengertian khususnya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya cuma orang yang berhutang yang mendapatkan zakat, tapi ghorim. Ghorim itu apa? Kalau kita baca tafsirnya ya, itu misalnya kita baca tafsir Al-Qurtubi ya, disebutkan ghorim itu apa? Inna azabaha kana ghoroma,
dari kata ghorima ya ghromu ghorim itu artinya apa? Ai laziman daiman ghairu mufarik, yang artinya selalu dan apa namanya melekat dan tidak bisa dipisahkan. Itu namanya ghorim. Aslinya begitulah. Apa hubungannya dengan hutang dari ghorim itu? Ghorim ini orang yang berhutang, hutangnya tak bisa lepas, dia seolah-olah terlilit dari hutangnya itu sendiri. Makanya para ulama menyebutkan hutang itu dalam bahasa Arab itu redaksinya ada banyak. Ada al-hurmu, ada ad-dainu, ada al-qardu, ada as-salafu, dan lain sebagainya. Lah, yang digunakan untuk mewakili orang yang berhutang yang diberi zakat adalah ghorim. Ghorim ini sebenarnya bahasa kitanya terlilit hutang atau pailit. Nah, ini bahasa kita sebenarnya. Tidak hanya cuma orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang itu bahasa Arabnya bisa mustaqrid, bisa jadi madin. Nah, madin ini bukan madrasah diniyah, bukan ya. Kan kita sekolah di Madin, enggak. Madin itu dari bahasa Arab dainun, madin itu orang yang berhutang, kalau orang yang berhutang namanya dain. Nah, ghorim itu adalah orang yang berhutang, tapi enggak sekedar berhutang saja. Kita bisa baca misalnya yang pengertian yang sederhana dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah ya. Ini disebutkan bahwasanya kalau kita baca apa pengertiannya al-ghorimun al-madinun. Iya benar, al-madinun yaitu orang yang berhutang, tapi ada tambahannya. Al-ajizuna yang tidak bisa, yang lemah dan tidak mampu an wafa'i duyunihim untuk membayar hutang mereka. Jadi al-ghorim itu tidak cuma sekedar orang yang berhutang, tapi orang yang berhutang tapi sudah jatuh tempo tak bisa bayar hutang. Oke. Makanya kalau kita baca dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan qauluhu wal maghram ay ad-dain yuqalu gharima bikasir ra ay ad-dain kila wal muradu bi ma yustadanu fi ma la yajuz wa fi ma yajuz summa ya'jizu an adaihi. Jadi orang itu disebut ghorim itu ada tambahannya, yaitu selain dia tidak mampu, selain dia berhutang, dia juga tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Ya, ini yang disebut dengan ghorim. Ya, makanya para ulama menyebutkan secara umum, para ulama menyebutkan disebut ghorim adalah orang yang terlilit hutang, dia sudah harus membayar, tapi dia nggak punya apa-apa untuk membayarnya. Oke, meskipun dalam mazhab Hanafi nanti ghorim itu agak dinaikkan levelnya. Jadi dalam mazhab Hanafi ini ghorim tidak cuma orang yang terlilit hutang, tapi wal ghorim man lazimahu dainun wala yamliku nisaban fadilan an dainihi. Ini apa namanya pengertian yang sedikit beda dari mazhab Hanafi, yaitu disebut orang yang ghorim adalah orang yang berhutang tapi duitnya di bawah nisab gitu. Nah, tapi ulama lain menyebutkan begini. Nah, terus apa bedanya antara ghorim dan fakir gitu kan? Makanya dari pengertian ini para ulama membantah dari pengertian Hanafi. Kalau cuma sekedar orang berhutang tapi nggak punya uang senisab, ya berarti dianggap miskin aja cukup. Ngapain pakai ghorim-ghoriman gitu lah. Makanya pengertian yang dipakai oleh para ulama adalah pengertian yang pertama, yaitu disebut ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya gitu ya. Kalau dia punya uang banyak meskipun berhutang ya berarti dia mampu, berarti tidak tergolong ghorim gitu. Termasuk orang yang punya kartu kredit boleh nggak disebut ghorim? Tergantung gitu ya. Kenapa tergantung? Begini Ustaz Tafri. Ustaz Tafri pastinya belum pernah ditawari kartu kredit ya. Hari ini kan kartu kredit kan penawarannya door to door Ustaz Tafri. Dari by phone juga ya. Saya sering banget ditelepon sama nomor tak dikenal ya. Ini Pak Hanif dari ini kami dapat informasi dari bank ini, Bapak sudah ditawari, sudah mendapatkan fasilitas ya. Jadi bahasanya begitu Ustaz Tafri. Mendapatkan fasilitas setiap bulan dikasih limit 25 juta ya. Jadi tiap bulan Bapak dikasih 25 juta. Enak banget Ustaz Tafri ya. Dikasih 25 juta ya, tapi nanti di akhir bulan Bapak bayar. Dan orang itu ditawari kartu kredit kalau kartu debitnya itu isinya banyak Ustaz Tafri. Jadi dia pasti tahu kan, orang nggak mungkin nggak punya duit terus saya utang dong, nggak bisa, nggak mungkin dikasih gitu. Justru yang mau dikasih itu yang duitnya banyak. Aneh ya.
Orang yang duitnya banyak malah dikasih duit untuk hutang gitu ya. Kenapa? Ya karena begini, kalau dikasih kartu ini isinya 25 juta, saya kasih free gitu kan, seolah-olah kan free. Padahal nanti bayar gitu kan. Kalau di tangan kita ada 25 juta dikasih orang. Itu kan untuk membelanjakannya kan enteng gitu ya. Tapi kalau orang itu duitnya banyak, ya berarti dia tidak disebut gharim meskipun dia punya hutang. Gharim itu ketika dia terlilit hutang dan dia itu tidak mampu untuk membayar padahal sudah jatuh tempo. Ini pengertian dari gharim. Makanya para ulama menyebutkan, misalnya kita baca dari pernyataan Ibnu Nujaim al-Misri al-Hanafi dalam kitabnya Al-Baharur Ra'iq Syarh Kanzud Daqa'iq. Beliau menyebutkan begini, wattaf'u ilaman alaihi dain aw lam nataf ilal fakir. Memberi zakat kepada orang yang punya hutang dan terlilit atau gharim itu lebih utama daripada memberi kepada fakir. Loh, kok bisa ya? Fakir dan miskin itu kan tidak mampu ya. Mereka kan kasihan banget gitu. Tetapi ya, kalau kita perhatikan, sefakir dan miskinnya orang fakir dan miskin itu, dia itu nggak minus kalau dia tidak hutang. Ya. Orang itu nggak punya hutang, tapi dia duitnya sedikit. Ya berarti dia punya duit tapi sedikit, tapi nggak sampai level minus gitu. Tapi kalau gharim, disebut gharim berarti dia sudah minus. Minusnya kenapa? Karena asetnya dengan jumlah tagihan dia itu lebih banyak tagihannya. Berarti dia minus begitu. Kalau fakir kan begini, dia sebulan butuhnya misalnya ya 500.000, tapi di kantongnya dia misalnya cuma 300.000. Oke, berarti tidak cukup, tapi kan masih punya 300 gitu ya. Nah, tapi kalau orang fakir, orang gharim itu dia punya tanggungan 5 juta, tapi dia punya uangnya cuma 1 juta. Ya, berarti kan dia malah minus gitu. Makanya beberapa ulama menyatakan orang yang gharim itu lebih utama dikasih karena dia hartanya itu malah minus ya. Kalau fakir miskin itu punya meskipun sedikit, tapi kalau gharim sama sekali nggak punya, bahkan malah punya tanggungan kepada orang lain. Itu namanya gharim. Oke. Tapi kita harus bedakan antara gharim dengan dain ya, antara ghurmun dengan dainun, antara gharim dengan madin. Ya, kita akan bedakan begini. Kalau kita bicara mengenai gharim, itu Nabi selalu berdoa biar tidak terlilit hutang. Misalnya ini dalam Sahih Bukhari ya, kita bisa baca an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu, dari Aisyah istrinya Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Nabi itu berdoa ketika salat, Allahumma ya Allah inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah saya berlindung dari siksa kubur, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah masiih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya, dari fitnah hidup, wa fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau minal ma'sami, dari dosa, wal maghrumi, dan terlilit hutang. Ya. Kalau yang lain itu enggak ditanyakan oleh Aisyah, tapi Aisyah nanya, faqala lahu qailun ma aksara ma tastaidu minal maghrum. Ada orang nanya, Nabi, kok hutang kok disamakan dengan yang lainnya, yang jelek-jelek itu kenapa ya? Kan maksam itu kan dosa loh. Apa dosanya hutang kok disamakan gitu ya? Faqala, Nabi menjawab begini, innar rajula, seseorang itu iza gharima, kalau dia terlilit hutang enggak mampu bayar, kok diminta itu biasanya hadasa fakadzab. Biasanya ngomong tapi bohong. Wa wa'ada fa'akhlaf, dan dia janji tapi tidak menepati. Ada orang misalnya, Mas, ana utangnya katanya mau bayar. Iya deh gitu kan. Kapan? Akhir bulan ya. Padahal dia nggak punya apa-apa ya. Makanya dia ngomong, maka bohong. Kalau dia janji pasti dia mengingkari. Kenapa mengingkari? Orang nggak ada duit kok dia bisa menjanjikan sesuatu. Nah, ini namanya gharim ya, bukan dain tapi gharim. Dan orang yang biasanya tidak menepati janji ketika bayar itu salah satunya karena dia itu terlilit oleh hutang, dan Nabi selalu berdoa biar tidak terlilit hutang. Begitu ya. Ini juga menjadi salah satu doa yang kita ucapkan, semoga kita terhindar dari dosa dan juga terlilit hutang. Kita bisa baca ya dalam riwayat lain, kata gharim itu padanan katanya adalah ghalabatut
dain atau terlilit hutang atau terlindas hutang. Ini namanya gholabah. Gholabah itu dikalahkan oleh hutang ya. Kita akan baca hadis riwayat Imam Abu Daud meskipun para ulama nanti menyebutkan tentang sanadnya, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia itu bilang begini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin al-masjid. Nabi suatu ketika masuk ke masjid, faida ternyata huwa birojulin minal ansor, ada seorang dari golongan ansor, yuqalu lahu Abu Umamah. Jadi ada orang namanya Abu Umamah. Faqala ya Umamah, hei Pak Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waktu sholati. Pak, kenapa engkau duduk di masjid selain waktu sholat? Jadi kalau ada orang duduk di masjid selain waktu sholat itu malah Nabi curiga, Ustaz Sabri. Ya, kalau waktu sholat wajar, ada orang di masjid waktu sholat wajar. Tapi kalau selain waktu sholat kok duduk di masjid, Nabi nanya, Pak, ada apa? Kok kamu duduk di sini? Padahal ini nggak waktu sholat gitu ya. Jadi kalau Ustaz Sabri nanti ke masjid kok ada orang duduk selain waktu sholat, nanya Pak Ustaz, Pak, mohon maaf, Bapak ngapain kok duduk di sini selain waktu sholat? Ya terserah saya, gitu ya, ternyata enggak, dulu tidak biasa gitu. Jadi orang duduk di masjid kok selain waktu sholat itu enggak biasa gitu. Makanya orang itu jawab, qala humumun lazimat nih, saya itu sedih Rasul gitu. Humumun itu ya galau gitu ya. Saya itu sedih, galau. Kenapa? Wa duyunun ya Rasulullah, ada hutang Rasul gitu kan. Oh, pantesan sholatnya rajin, Ustaz Safri ya. Makanya orang berhutang itu katanya Ustaz Safri itu bisa menjadikan orang itu dekat dengan Allah gitu ya. Salah satunya dia rajin minta, ya Allah semoga bulan ini cicilannya bisa terbayarkan. Nah, kalau memang itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi juga bisa malah dia itu suka bohong. Makanya Nabi menghindari untuk terlilit hutang. Nah, Nabi begini, afala u'allimuka ya. Ini karena Nabi itu ya sebagai Nabi maka yang diajarkan adalah doa-doa gitu ya. Kalau yang nanya kok Ustaz Safri duitnya banyak, Bapak tanya berapa? 5 juta. Ya udah gampang. Nih gitu ya. Tapi kalau Nabi diajarin doa aja gini. Afala u'allimuka kalaman iza kanta qultahu adhaba azza wa jalla hammaka. Kalau apakah engkau tidak saya ajari doa yang kalau engkau ucapkan maka Allah akan hilangkan galaumu. Nah, ini bagi yang suka galau ini bisa dihafalkan. Wa qadha angkat dainaka, dan Allah bisa bayar hutangmu. Qala qultu bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasul. Qala kul, katakanlah. Ini sekalian kita berdoa ya biar nanti sama-sama kita tidak mudah galau dan juga semoga utangnya lunas gitu ya. Doanya bagaimana? Kul idza asbahta wa idza amsaita. Ketika pagi, ketika sore kamu doa bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita doa Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kami a'udzubika berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari galau dan sedih, wa a'udzubika, dan kita berlindung kepada Engkau minal ajzi wal kasal, dari al-ajz yaitu tidak mampu, wal kasal dan juga malas ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, saya berlindung dari rasa takut, tidak cuma takut yang biasa tapi juben. Itu takutnya itu kadang-kadang lebih dari biasanya, wal bukhl dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan berlindung dari terlilit hutang. Kata-kata terlilit hutang ini sama dengan adalah ghorim. Wa qahrir rijal, dan dipaksa orang. Ini biasanya gandengannya. Kalau orang kok sampai terlilit hutang itu biasanya dicari-cari debt collector. Ya, biasanya begitu. Wa qahrir rijal itu dicari-cari orang ya. Ditanya, "Assalamualaikum," gitu kan. "Pak Safri ada?" Nanya ke anaknya. Kata anaknya, "Oh, enggak ada." Padahal di dalam rumah. Makanya idza hadatsa kadzab, dia tuh malah selain dia bohong malah ngajari anaknya bohong. Nanti kalau bapakmu dicari, bilang aja nggak di rumah ya gitu. Lampunya dimatiin dan lain sebagainya. Itu biasanya karena terlilit utang. Tapi kalau ada duit untuk bayar santai gitu kan. Kenapa? Kalau dia datang ya pasti punya duit. Kemudian orang itu Abu Umamah bilang, "Fa'altu zalika." Saya menjalani hal itu, fa'adhaballahu azza wa jalla hammi, Allah menghilangkan galauku, wa qadha anni daini,
dan Allah membayarkan hutangku. Dihafalin ya. Ketika pagi, ketika sore, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Setidaknya pagi hari ini kita sudah berdoa. Masalah besok masih ingat atau tidak? Ya wallahu alam gitu ya. Ya kita sudah berdoa untuk pagi hari ini. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang selanjutnya, orang yang terlilit hutang itu pernah kejadiannya di zaman Nabi, pernah tidak disolatkan ya. Ini sebagai pembelajaran moral, meskipun tega banget sih gitu. Tapi ada ceritanya, tidak cuma ini. Nanti jangan sampai kita titik di sini tapi masih koma ya, karena banyak orang yang menyampaikan ada di sini tapi sudah dianggap titik, padahal ini belum titik. Ya, kita akan baca hadisnya. An Salamah bin Al-Aqwa. Dari Salam bin Aqwa itu bilang begini. Qala kunna julusan indan Nabi, waktu itu kita duduk-duduk bersama Nabi, idz utiya binabi janazatin, ada jenazah didatangkan, faqulu sholli alaiha ya Rasul, doakanlah jenazah ini, sholalah kepada jenazah ini. Nabi pertanyaannya seperti yang ada hari ini ketika mensolatkan jenazah. Hal alaihi dainun, punya utang enggak gitu kan? Kemudian mereka menjawab qalu la. Oh, enggak punya. Qala fal taraka syai'an, qalu la. Apakah punya harta waris? Mereka jawab enggak. Fasalla alaihi, ya udah Nabi mensalatkannya. Enggak punya utang, enggak punya harta waris. Suma'utnya janazatin ukhra, kemudian ada jenazah yang lain, faqalu ya Rasulullah shalli alaiha, salatlah kepada jenazah ini. Qala hal alaihi dainun, pertanyaannya mirip. Apakah punya utang? Qala qila na'am, iya punya utang ya. Kemudian fal taraka syai'in, punya harta waris enggak? Qalu salah sata dananir, punya. Dia punya 3 dinar, ya berarti asetnya itu bisa untuk melunasi hutangnya. Fasalla alaiha, kemudian Nabi mensolatkannya. Suma'utya bisalisati, kemudian Nabi didatangi oleh jenazah yang ketiga, didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu sholli alaihi, Nabi sholatlah kepada jenazah ini. Qala hal taraka syai'an, pertanyaannya apakah dia punya harta waris? Qalu la, enggak. Qala fal alaidainun, punya utang enggak? Qalu salah satu dananir, punya 3 dinar ya. Qala, kemudian Nabi menyampaikan sallu ala sahibikum. Makanya tidak disolatkan itu bukan berarti tidak disolatkan oleh semua orang, bukan. Tapi Nabi tidak mau mensolatkan. Tapi Nabi menyampaikan sallu ala sahibikum, kalian saja ya yang mensolatkan, begitu ya. Kenapa? Lah masih punya utang ini kok dan hartanya nggak banyak, malah kurang gitu kan. Makanya dari sini nanti para ulama menyimpulkan banyak hal. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kalau ada jenazah sebelum disolatkan biasanya ditanya punya utang atau tidak. Biasanya begitu ya. Meskipun hari ini pertanyaannya itu setelah disolatkan gitu biasanya. Siapa yang jamaah yang punya hak hutang kepada almarhum, silakan menghubungi keluarganya, kan biasanya begitu. Kalau Nabi nanyanya sebelum disolatkan. Punya utang enggak? Punya. Punya harta enggak? Punya. Cukup? Cukup. Ya, disalatkan. Punya harta? Enggak. Punya utang? Enggak. Ya udah disalatkan. Kemudian punya harta? Enggak punya. Punya utang? Punya. Ternyata Nabi tidak mencari anaknya mana, bayarin. Nah, makanya para ulama juga menyimpulkan hutang dari almarhum itu tidak diwariskan kepada ahli waris. Ya, terus yang bayar siapa? Yang mau gitu. Kalaupun tidak dibayar berarti tetap wajib dibayarkan oleh almarhum. Kalau tidak bisa di dunia berarti di akhirat. Ternyata ada orang yang baik namanya Abu Qatadah. Qala Abu Qatadah bilang begini. Sholli alaihi ya Rasulullah. Nabi, sholatin deh, kasihan gitu kan. Kenapa? Wa alayya dainuhu, utangnya saya yang bayar. Fa shalla alaihi, kemudian Nabi mensolatkannya. Makanya akhirnya ada orang yang baik yang membayarkan hutangnya, yang menanggung hutang almarhum. Makanya dia tidak jadi terlilit hutang. Makanya orang yang meninggal kok punya hutang itu enggak masalah. Kalau memang dia punya aset untuk membayarnya. Tapi kalau tidak punya aset, Nabi pernah tidak mau mensolatkan, akhirnya dibayari oleh Abu Qatadah. Dan anaknya tidak disuruh membayarkan, tapi kalau anaknya mau membayarkan hutang orang tuanya itu yang paling bagus dan tidak harus dibagi berdasarkan waris ya. Kalaupun ada anak satu, dia duitnya banyak, ya udahlah, hutangnya bapak saya bayarin gitu kan. Berarti bapaknya di akhirat tidak dituntut, nanti anaknya dapat pahalanya birrul walidain gitu kan. Tapi kalau ternyata nggak ada yang bayarin juga dan nggak dibayar-bayar juga,
maka orang itu nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya karena nggak punya uang, maka pahalanya sebagai ganti dari pembayaran hutang di dunia. Makanya sangat-sangat rugi kalau orang kok ternyata berhutang belum sempat dibayarkan, bisa karena tidak bayar karena nggak punya, atau karena terlupakan, yaitu dia hutang nggak dicatat, anaknya, cucunya nggak ada yang tahu, ternyata punya utang. Ini juga salah satu potensi nanti pahalanya terkurangi. Makanya hutang itu urusannya sampai ke akhirat, bahkan orang yang mati syahid diampuni semua dosanya, kecuali orang yang berhutang, dia tidak diampuni bukan karena Allah tidak Maha Pengampun, tapi urusan hutang itu bukan urusan Allah, tapi urusan apa? Manusia dengan manusia. Kalau manusianya ikhlas, mengikhlaskan, ya udah berarti selesai. Tapi kalau enggak, berarti nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang masih koma ya Ustaz Jafri ya, tentang Nabi tidak mau mensolatkan dan dibayari Abu Qatadah. Kenapa? Karena riwayat yang lain itu ada lanjutannya begini. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah kana yu'tabir rajul mutawaffa alaihi dain fas'al hal taraka lidainihi fadlan ya. Nah, Nabi ini menyebutkan, dan ini hadisnya yang lain ya dari riwayat Abu Hurairah ya. Kalau tadi dari Salamah bin Al-Awqa, kemudian falamma fataha wa huwa alaihil futuh, ketika Nabi itu sudah dibukakan Fathu Makkah dan fatah-fatah yang lain, maksudnya Nabi itu sudah mendapatkan harta beberapa dari harta fai, dari ghanimah dan lain sebagainya. Nabi menyebutkan begini, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih berhak terhadap seorang mukmin daripada dirinya. Dan Nabi menyebutkan, faman tuwfiya minal mu'minina, siapa yang dari orang mukmin yang meninggal fataraka dainan, kok malah punya hutang, maka fa'alayya qada'uhu, saya yang membayarkan hutang itu, wa man taraka malan faliwarasatihi, kalau punya harta maka untuk ahli warisnya. Makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya setelah kejadian itu dan Nabi telah mendapatkan fatah, kemenangan-kemenangan yang ada, maka baitul malnya ada uang, maka orang yang terlilit hutang itu dibayari oleh negara. Keliru, dibayari oleh Nabi gitu ya di zaman itu. Faman tufiya minal mu'minina fataraka dainan fa'alayya qada'uhu, maka bagiku yang akan membayarnya. Ya, ini di zaman Nabi. Nah, terus kalau setelah Nabi wafat gimana? Siapa yang bayari? Begitu kan? Nah, ini ada satu pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebutkan dari pendapat Ibnu Battal ketika menafsiri hadis tadi. Qauluhu man taraka dainan fa'alayya, ucapan Nabi, siapa yang punya utang maka itu buat saya utangnya, itu nasihun, menasah litar kisolati ala man fata wa alaihi dainun, kepada orang yang meninggal dia masih punya utang ya. Jadi Nabi menyebutkan yang punya utang sekarang kewajiban saya itu menasah atau mengganti hukum dari Nabi pernah tidak mau mensolatkan orang yang terlilit utang. Wa qalu fa alayya qada'uhu, pernyataan Nabi buat dia maka saya yang wajib bayar utangnya gitu kan. Para ulama menyebutkan mimma yafi'u wa huwa alaihi minal maghanaim wa shadaqah, dari apa yang didapatkan oleh Nabi dari ghanimah dan juga dari sedekah-sedekah yang ada. Ya, salah satunya dari apa? Zakat. Qala. Nah, kemudian Ibnu Battal bilang begini, wa hakaza, dan seperti inilah yalzamu, wajib al mutawalli li amril muslimina, terhadap orang-orang yang mengurusi urusan orang muslim atau disebut dengan waliul amri, ayyaf'alahu biman mata wa alaihi dainun, terhadap orang yang berhutang kok berlilit hutang ya. Jadi kalau sekarang gimana? Menurut beberapa ulama menyebutkan bagi sekarang ya berarti orang yang mengurusi sedekah yaitu waliul amri itu masih punya tugas yang sama sebagaimana tugasnya Nabi, yaitu yang terlilit hutang itu dibayarkan dari harta yang dikumpulkan. Fa'in lam yaf'al, kalau nggak dilakukan juga falismu alaihi, maka dia bisa menanggung dosanya. Makanya hati-hati kalau jadi pemimpin kok ternyata tidak bisa melaksanakan hak-haknya, ya salah satunya adalah itu. In kana haqqul mayyiti fi baitil mal ya fi biqadri ma alaihi minatin wa illa fa biqistihi. Ini para ulama menyebutkan pernyataan Nabi ketika menyebutkan
setelah ini kalau ada orang terlilit hutang maka wajib bagi saya untuk membayarnya. Para ulama juga menyebutkan, oh berarti yang menjadi pengganti Nabi dari waliul amri itu juga melakukan hal yang sama dari harta yang dikumpulkan, salah satunya adalah dari zakat. Makanya orang yang meninggal kok terlilit hutang itu bisa diambilkan dari pos zakat sebagai bentuk dari pembayaran apa? Ghorim, begitu ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Oke, tadi saya sudah menyebutkan Nabi selalu berdoa semoga tidak berhutang, padahal bukan. Nabi berdoa biar tidak terlilit hutang gitu. Kenapa? Kalau hutang saja itu Nabi pun meninggal dalam keadaan ada tanggungan, ada kewajiban. Salah satunya adalah kalau kita bisa baca redaksi dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dan ini hadis cukup terkenal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi, ya kata Aisyah, sesungguhnya Nabi itu ishtaroto ahman, membeli makanan min Yahudin, dari seorang Yahudi, ila ajalin, bayarnya nanti, berarti hutang. Nabi memberi makanan, membeli makanan, Nabi belum bisa bayar, bayarnya nanti, tapi warohanahu dir'an min hadidin, Nabi menggadaikan apa? Baju perangnya dari besi ya. Ini hadis ini secara syarat hadisnya sahih ya. Dan apa namanya yang bisa diambil dari hadis ini nanti ada cukup banyak. Yang pertama adalah Nabi juga manusia biasa, Nabi berhutang. Yang pertama itu. Yang kedua, selain Nabi berhutang, Nabi meninggalkan baju perangnya. Ya, kalau disebut baju perang, berarti untuk apa? Ya untuk perang, nggak mungkin untuk perang-perangan ya. Ya pasti untuk perang ya. Yang ketiga, Nabi hutangnya bukan kepada seorang Muslim, tapi dari seorang Yahudi. Berarti bermuamalah dengan Yahudi itu para ulama menyatakan tak masalah, meskipun mereka itu hartanya nggak jelas dari mana. Tapi Nabi bermuamalah dalam rangka jual beli. Jual beli boleh, maka meskipun hartanya entah dari mana, jual belinya halal, maka jual belinya juga tak masalah, begitu ya. Ini apa namanya yang diambil oleh para ulama, termasuk ketika Nabi wafat ternyata masih punya hutang, hutangnya belum terbayarkan, tapi nggak masalah. Kenapa? Toh masih ada barang yang bisa untuk menjadi apa? Tanggungan atau untuk menjadi penanggung dari hutang itu gitu. Jadi yang menjadi masalah ketika hutangnya itu banyak tapi nggak punya apa? Aset untuk membayarkannya, begitu ya. Kalau ada aset dan bisa membayarkannya nggak masalah, toh juga Nabi pernah begitu. Makanya yang menjadi pertanyaan berikutnya, terus siapa yang bayarin itu? Apakah dijual baju perangnya? Ternyata enggak. Ya, beberapa riwayat menyebutkan ini, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar ya. Badzakara Ibnu At-Talla. Ibnu At-Talla itu menyebutkan dalam Al-Aqdiyah An-Nabawiyah, anna Abu Bakar iftak kadir abad dan Nabi SAW. Ada yang bilang yang bayarin hutangnya Nabi itu Abu Bakar. Abu Bakar bayarin hutangnya, terus baju perangnya diambil oleh Abu Bakar. Ya, ada yang bilang begitu. Lakin Urwa Ibnu Sa'ad an Jabir, ya, tapi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Jabir, anna Abu Bakar qada idatin Nabi SAW wa anna Aliyan qada duyunahu. Ada yang bilang dari Ibnu Sa'ad dari Jabir ya, Abu Bakar itu bayarin, tapi bukan bayarin hutang, tapi bayarin janji-janji oleh Nabi ya. Ini sebagai bentuk kebaikan dari Abu Bakar terhadap Nabi ya. Meskipun nanti para ulama berdebat tentang apakah janji wajib dibayar atau tidak. Nah, ini salah satunya adalah Abu Bakar pernah membayari janji-janji Nabi ketika Nabi ingin memberi sesuatu. Yang bayarin baju perangnya Nabi itu bukan Abu Bakar tapi Ali. Ada yang riwayat begitu. Tapi ada juga riwayat dari Ishaq bin Rohaweh atau Rohuyah ya. Fi musnadi ani Sya'bi mursalan anna Abu Bakar iftakatir awasallamaha li Ali bin Abi Thalib. Ada yang bilang yang bayarin Abu Bakar, tapi setelah itu baju perangnya dikasih ke Ali gitu. Ini beberapa sejarah tentang baju perangnya Nabi setelah Nabi wafat itu apakah tetap di Yahudi atau dibayarin oleh sahabat Nabi. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan dibayarin Abu Bakar, ada yang bilang dibayarin Ali, ada yang dibayarin Abu Bakar tapi dikasih ke Ali gitu ya. Tapi setidaknya berhutang itu bukan sesuatu yang tercela kalau memang dia bisa membayar atau punya aset untuk membayarnya. Nabi pernah berhutang meskipun berdoa biar tidak terlilit hutang ya. Dan ini yang jadi menarik Ustaz Zafri ya.
ngapain sih belinya ke Yahudi gitu kan. Toh juga sahabat Nabinya ada banyak. Contohnya begini, Nabi itu kan utangnya makanan gitu. Kalau saja bilang ke mantunya aja, insya Allah juga nggak akan berhutang. Mantunya kan orang kaya, saudara ya. Siapa? Utsman bin Affan ya. Bilang ke Utsman, Pak Utsman, saya ini duitnya habis, transfer dong, kan gampang ya. Nah, makanya kalau Ustadz sekarang itu, kalau Ustadz yang besar itu hampir-hampir kok nggak mungkin berhutang. Kenapa? Orang mobil aja dikasih jamaahnya gitu kan. Lah kalau Nabi kok nggak minta sama jamaahnya ya? Itulah bedanya ya. Nabi itu selain mantunya kaya raya, tapi sahabat Nabi juga banyak yang kaya raya kan. Abdurrahman bin Auf itu. Kalau saja Nabi itu beli ke sahabat Nabi yang jualan-jualan itu, saya beli dong, ini saya tinggalin baju perangnya. Pastinya juga nggak usah bayar kan begitu ya saudara ya. Makanya ada yang bilang begini, kenapa Nabi utangnya ke Yahudi? Biar Nabi tetap bayar. Ada yang bilang begitu. Ya, kenapa? Karena kalau utangnya ke sahabat Nabi, kok Nabi meninggal baju perangnya, pasti sahabat Nabinya pada ogah. Ah nggak usah Nabi, ini buat Nabi aja. Pastinya begitu ya pastinya. Tapi Nabi tetap enggak, saya sebagai manusia biasa, maksudnya sebagaimana seperti kalian, saya juga berhutang dan Nabi juga pernah berhutang, dan ini menjadi gambaran bahwasanya ya berhutang itu bukan suatu yang tercela, bahkan hutangnya kepada seorang yang Yahudi ya. Bahkan ini sebagai tambahannya, nggak tahu Yahudi itu di situ kok jualan makanan ya. Bahkan Nabi ketika ini hadisnya riwayat lain, tapi ceritanya tentang bab lain, tapi masih tentang makanan. Ya, ini jarang sekali hadis ini dibahas gini. Ali bin Abu Thalib itu pernah datang menemui Fatimah, Hasan dan Husain. Padahal Hasan Husain itu sedang menangis. Ya, Hasan Husain sedang menangis. Ali nanya, ini mantunya Nabi yang lain. Kalau Utsman itu duitnya banyak, kalau Ali itu duitnya sedikit. Ya, mayuki huma, apa yang menjadikan mereka itu nangis ya, nanya kepada Fatimah. Qolat alju, ya lapar. Jadi kita bayangkan ya, Ali datang ke rumah, anaknya nangis, nanya, kok nangis kenapa? Ya lapar gitu kan. Lah kok bisa lapar, emang nggak punya duit ya. Fakharaja Ali, Nabi, kemudian Ali keluar dari rumah. Nah, kemudian fawajada dinaron bisuki, dapat 1 dinar di pasar. Dapatnya itu lukoto Ustaz Safri, bukan dikasih orang, dapat lukoto. Ya, lukoto itu barang temuan. Faja ila Fatimah fa'akhbaruha faqalat. Kemudian datang kepada Fatimah, Fatimah, saya tadi di pasar dapat uang 1 dinar. Dapat apa? Nemu gitu ya. Kata Aisyah karena lapar ya. Idhab ila fulan al-Yahudi. Yaudah, kamu datang aja ke Yahudi tadi. Ke fulan al-Yahudi, fakhud lana dakikon. Kemudian kamu belilah gandum untuk dimakan. Faja al-Yahudi, kemudian dia datang kepada seorang Yahudi, fashtara bihi faqal Yahudi. Kemudian Ali beli ya, meskipun nanti disebutkan begini. Belinya itu 1 dirham, uangnya 1 dinar, kembaliannya belum diambil Ustaz Safri. Jadi dulu itu 1 dinar 1 dirham itu selisihnya begini. 1 dinar itu padanannya itu antara 10 sampai 11 dirham. Jadi kalau harganya 1 dirham berarti uangnya masih kembalian berapa? 9 dirham begitu ya. Lah, saat beli ya, si Yahudi bilang begini, anta khotanu hadzal ladzi yas'umunahu Rasulullah, engkau mantunya orang yang ngaku Rasul itu ya gitu ya. Ada yang bilang engkau mantunya yang ngaku Rasul itu ya. Faqala, na'am, iya. Engkau ponakannya yang ngaku Rasul ya gitu ya. Qala, ya udah, fakhud dinaroka walakat dakik. Ya udah, nih dinarnya kamu ambil lagi, kamu ambil gandumnya. Jadi diberi sama Yahudi malah nggak disuruh bayar ya. Tapi meskipun nanti hadisnya ada panjang, makanya saya kasih 3 titik, jangan sampai keliru. Karena 1 dinar kalau lukote itu ada kewajibannya. Tapi di sini karena laparnya Ali, kemudian dibuat beli makanan, kemudian dibuat beli daging, mereka makan, Nabi makan. Ya, Nabi tahu kalau itu nemu. Akhirnya ada anak kecil yang nyari di pasar, nyari apa? Nyari uang dinarnya. Sampai-sampai Nabi bilang kepada Ali, yaudah tuh ada orang yang nyariin, kembaliin gitu. Tapi Nabi pernah makan dulu dan tahu kalau itu lukotoh. Dan belinya makanan itu ke seorang Yahudi gitu. Ini sebagai tambahan dari riwayat yang tadi ya. Ini tentang hutang. Oke, kemudian selanjutnya ini terkait dengan orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang terlilit hutang itu bisa mendapatkan zakat, dia minta kepada Baitul Mal, atau misalnya Baitul Mal mendata orang yang terlilit hutang, itu boleh ya. Tapi pertanyaan berikutnya begini. Terus seperti apa yang disebut dengan orang yang berhutang? Jawabannya begini. Yang berhutang itu yang
dia itu tidak wajib bayar zakat kalau memang dia terlilit. Iyalah, namanya aja terlilit hutang kok gitu kan. Tapi kalau pertanyaan begini, kalau sekedar berhutang gimana dong? Apakah tetap wajib zakat atau tidak? Karena ternyata orang hari ini juga tidak selalu terlilit tapi juga punya utang. Kadang-kadang hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Atau kadang-kadang hutangnya itu sama dengan asetnya. Contoh, ada orang yang punya utang 5 miliar karena dia punya perusahaan, kemudian dia punya kewajiban membayar, atau punya hutang beli rumah, itu kan juga punya utang juga gitu kan. Dia punya utang 1 miliar, duitnya misalnya cuma 100 juta. Sebenarnya kalau orang kok beli rumah harganya 1 miliar secara utang, kok dia punya uang cash 100 juta, sebenarnya dia tidak terlilit utang. Kenapa? Orang rumahnya ada, bisa dijual, maka dia tidak disebut dengan ghorim. Makanya dalam mazhab Syafi'i, awalnya hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat secara umum ya. Nah, ini misalnya kita bisa baca dalam kitab Fathul Mu'in, ini sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i ya, khususnya di Indonesia. Di situ disebutkan begini, yajibu adauha, wajib membayarkan zakat zakah wa in kana alaihi dainun, meskipun dia punya hutang mustaghrikun hal lillahi aw li adami fala yamna'atin wujub zakah fil adhar. Dalam pendapat mazhab Syafi'i yang lebih mendekati kebenaran fil adhar ya, itu dan lebih karena nanti riwayatnya dalam mazhab Syafi'i ada banyak. Nah, ini yang lebih zahir dari mazhab Syafi'i, bahwasanya hutang itu secara umum tidak menghalangi kewajiban orang untuk membayar zakat kalau ternyata uangnya sudah mencapai nisab. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Meskipun kalau kita perhatikan dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat, kita bisa baca dari pernyataan Imam Nawawi ya. Ada hal yang wujub zakati fihi, apakah hutang bisa mencegah kewajiban zakat? Kalau orang wajib zakat berarti punya nisab, tapi kalau dia punya utang apakah mencegah kewajiban zakat? Dalam mazhab Syafi'i wajib zakat kok punya utang itu tidak dihitung dari hutangnya, tapi semua dibayarkan dari orang yang punya utang itu, punya uang itu. Ini yang pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Bahasan yang kedua la tajibu wa huwa nasuhu fil qadim. Dari pendapat yang kedua adalah dari pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Qadim, orang yang punya hutang kok ternyata dirham berarti sudah level nisab 200 dirhamnya, wa alaihi dainun, dan punya hutang, fala zakat alaihi, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena 200 dirham itu pastinya kurangnya adalah hutang tahun berjalan, masih wajib bayar zakat gitu ya, gitu ya. Oke, ini untuk kasus kalau orang berhutang dan punya uang. Kalau kasusnya kok orang berhutang nggak punya uang, maka disebut ghorim. Para ulama sepakat dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau orang punya harta plus punya utang, maka tergantung. Kalau hartanya kok di bawah nisab, pastinya tidak wajib zakat. Kalau hartanya di atas nisab kok punya utang,
Maka tergantung begini, jatuh tempo atau tidak. Iya, jatuh tempo tahun itu. Berarti bayarkan dulu. Kalau ternyata utangnya kok masih sudah terbayarkan, ternyata uangnya sudah masih di atas nisab, maka tetap wajib bayar apa? Zakat untuk tahun berjalan, dan tahun itu berarti hutangnya sudah terbayarkan ya. Untuk tahun berikutnya ya sebagaimana tahun yang lalu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Ustadz Safri. Kurang lebihnya mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi terkait dari tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah ini sudah mulai masuk beberapa pertanyaan. Maka langsung saya bacakan saja Ustadz pertanyaan pertama dari Bapak Doni WG. Mau bertanya, bolehkah zakat kita disalurkan untuk membayar hutang seseorang baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Oke. Oke, kalau jawabannya boleh atau tidak, ya pertanyaan ini kita kembalikan. Orang itu ghorim atau bukan, gitu ya Pak ya. Kalau ghorim sepakat, nggak masalah. Contoh begini, saya mau bayar utang orang lain. Oke. Nah, terus saya bilang Ustadz Safri, kamu punya utang? Iya, utangnya berapa? 5 juta. Dan Ustadz Safri ternyata nggak mampu bayar hutang itu. Berarti saya bilang, Ustadz Safri, ini 5 juta kamu bayar untuk kamu pakai untuk bayar utang. Itu yang disebut dengan ghorim, itu begitu, Pak. Ya. Jadi orang yang berhutang kok ternyata hartanya tidak cukup untuk membayar utang, maka namanya adalah ghorim, dan ghorim itu salah satu orang yang berhak menerima zakat dalam rangka membayar hutangnya. Makanya ada redaksi fi tadi, dalam rangka membayar hutangnya, gitu ya. Kalau ternyata orang itu misalnya sudah meninggal, bagaimana? Jawabannya, kalau sudah meninggal kok hartanya banyak, oke, maka dibayarkan dari hartanya, oke. Karena dia tidak ghorim, karena punya harta, begitu. Jadi kalau orang meninggal misalnya punya utang dia kok Pak Ustadz, hartanya ada nggak? Ada, gitu kan. Ya sudah, berarti orang itu masih punya harta, berarti tidak disebut sebagai ghorim. Kalau tidak disebut sebagai ghorim, berarti uang kita, kalau uang zakat itu tidak boleh diberikan kepada dia karena dia tidak termasuk orang berhak menerima zakat. Oke, bisa dipahami ya. Adapun membayar utang orang lain dari uang kita, kalau bukan dari zakat, itu boleh-boleh saja. Meskipun duitnya banyak. Kalau saya bukan bayar utang, contoh begini, Ustadz Safri ini ya, punya utang 5 juta, tapi duitnya banyak. Tapi karena saya baik, tidak sombong, suka menabung, saya bilang, Ustadz Safri, ini ada duit dari saya. Duit apa? Ya pokoknya duit dari saya, ini 5 juta, bayarin utang kamu, begitu ya. Kalau bukan dari uang zakat, itu Ustadz Safri punya utang, mau ghorim, mau tidak, saya bayari itu amalan yang utama, amalan yang baik. Tapi kalau ternyata uang itu uang zakat kepada orang lain, maka dia harus memenuhi salah satu dari 8 golongan. Kalau orang itu masih hidup atau sudah meninggal termasuk ghorim, yaitu orang yang jatuh tempo sudah bayar zakat tapi nggak mau bayar, maka boleh uang kita diberikan kepada orang yang terlilit hutang baik saat masih hidup maupun sudah meninggal ya. Kalau judulnya itu bayar zakat, itu kita harus mengikuti hukum dari zakat itu sendiri, yaitu kepada 8 golongan. Orang yang berhutang saja itu enggak selalu jadi ghorim ya. Karena disebut ghorim itu kalau dia sudah jatuh tempo, dia sudah harus bayar zakat tapi tidak mampu untuk membayarnya. Kira-kira begitu jawabannya, semoga bisa dipahami. Insya Allah ya Ustaz Tafri ya, insya Allah ya. Ya, begitu Bapak Doni WG. Kemudian
saya lanjutkan dari Bapak Ibnu Umar. Eh, boleh atau tidak menyalurkan zakat untuk saudara kandung, Ustaz? Ya, ini sudah kita pernah bahas ya Ustaz Safri ya tentang Ya. siapa yang tidak boleh menerima zakat. Salah satunya adalah orang yang wajib kita beri nafkah. Karena nafkah wajib, zakat itu wajib, tidak bisa digabung. Tapi ya kita harus pastikan siapa yang wajib diberi nafkah. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah kedua orang tua. Itu yang wajib diberi nafkah. Meskipun jadi perdebatan tentang sampai kapan wajib diberi, anak itu sampai kapan, orang tua wajib sampai kapan, itu jadi perdebatan. Tapi secara umum tiga pihak ini yang wajib diberi nafkah oleh seseorang. Adapun selain tiga ini berarti tidak wajib diberi nafkah. Kalau tidak wajib diberi nafkah berarti hukumnya boleh. Artinya kalau pertanyaannya boleh nggak menyalurkan zakat kepada saudara kandung? Jawabannya asalkan saudara kandung termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat berarti boleh diberi zakat ya. Tapi saudara kandung ini ada klausul tambahannya. Yang pertama, saudara kandung itu termasuk 8 golongan. Bisa fakir, bisa miskin, bisa terlilit hutang, bisa hamil dan sebagainya. Yang kedua, saudara kandung itu termasuk orang yang muslim. Karena orang kafir tidak boleh diberi zakat kecuali mu'alaf gitu ya. Yang ketiga, itu saudara kandung itu termasuk orang yang bukan termasuk ahli bait, misalnya dia misalnya sama-sama Habib gitu ya, saudara kandungnya Habib, ya berarti nggak boleh diberikan kepada saudara kandungnya yang sama-sama ahli bait. Itu jawabannya. Jadi kalau secara umum saudara kandung itu boleh diberi zakat dengan catatan termasuk dari salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Bahkan selain boleh juga lebih utama. Kenapa lebih utama? Begini, kalau diberikan kepada orang lain misalnya gara-gara fakir, berarti hanya cuma satu pahala, yaitu pahala sedekah. Contoh, kita wajib bayar zakat, kita kasih kepada orang lain yang fakir, berarti kita cuma dapat satu pahala, yaitu bayar sedekah, yaitu zakat tadi. Tapi kalau saudara kandung kita sudah fakir, saudara dan tetangga lagi, itu pahalanya 3, Pak. Dan itu yang lebih utama. Jadi kalau Pak Ibnu itu punya saudara kandung, kok fakir atau miskin, ya Pak ya, ternyata tetanggaan juga, itu daripada ngomongin ke yang lain, itu yang paling utama kita kasih. Meskipun dari zakat. Kenapa? Karena saudara kandung bukan termasuk orang yang berhak menerima, saudara kandung bukan termasuk orang yang wajib diberi nafkah, maka dia boleh diberi zakat, bahkan lebih utama. Jadi pahalanya double, bahkan triple. Pahala pertama adalah pahala sedekah, pahala kedua adalah pahala silaturahim, ya, nyambung tali rahim. Pahala yang ketiga adalah pahala memberi tetangga, ya. Jadi kalau ada saudara tetangga kok miskin, itu yang diutamakan. Kira-kira begitu jawabannya Pak Ibnu Umar. Semoga bisa dipahami. Oke. Baik. Selanjutnya, ini mulai banyak pertanyaan. Saya membacakan dari Bapak Arifan Daya Syahbana. Yang pertama, beliau bertanya 2 pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Izin bertanya, terkait muamalah dengan Yahudi yang hartanya kurang jelas. Saya pernah ditanyai, bagaimana sikap kita jika melakukan jual beli yang mana uang dari pembeli adalah hasil dari pinjam uang dari bank. Bagaimana hukumnya Ustaz mengenai hal tersebut? Ya. Nah, itu pertanyaan. Oke. Kalau pertanyaannya adalah uang itu hasil pinjam dari bank, Mbak. Orang itu pinjam uang ke bank itu, Mbak. Uangnya nggak haram. Bisa dipahami nggak? Orang pinjam uang ke bank, kok bank ngasih pinjaman? Uang pinjaman itu nggak haram. Kenapa? Karena nggak riba. Loh kok nggak riba katanya bank? Nanti dulu, dengerinnya begini. Contoh nih, nggak usah ke bank lah. Pak Arif pinjam ke saya. Pinjamnya 10 juta. Saya kasih uang 10 juta. Berarti uang 10 jutanya halal atau haram? Iya, halal. Orang pinjam meminjam gitu kan. Yang haram apa? Kalau saya bilang, Pak Arif nanti kembalinya 11 juta loh ya. Pak Arif aja mengembalikan 10 juta. Itu halal juga.
Tapi yang 1 juta itu yang tambahan yang disyaratkan itu yang nanti disebut dengan riba lah, itu yang nggak boleh. Jadi jangan sampai keliru, karena begini Ustaz Tafri, ada komunitas anti riba ini yang sebenarnya zalim juga. Gini, dia itu pinjam uang, bahkan juga beli motor, beli mobil secara kredit. Dulu waktu itu nggak ngomongin riba. Giliran baru nyicil 2 kali 3 kali dia bilang, wah ini riba, ini haram ini. Terus gimana dong? Saya nggak mau bayar lah. Kenapa? Riba gitu kan. Ya bukan gitu kan. Makanya dalam syariat itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, ayat ini bicara tentang riba. Tentang apa namanya? Orang itu kalau riba itu bisa jadi zalim, bisa jadi terzalimi, dan syariat Islam mengharamkan dua-duanya. Kalian jangan zalim juga jangan terzalimi begitu. Jadi orang pinjam uang ke bank atau pinjam ke rentenir lah misalnya. Uang yang dipinjam itu halal, Pak. Kenapa? Orang pinjam gitu. Nah, nanti kalau mengembalikan, nah lebihnya itu yang dianggap apa? Riba. Nah, itu masalahnya. Begitu ya, Pak ya. Jangan sampai keliru nih. Ya, makanya bermuamalah dengan orang itu, Pak, secara umum awalnya kalau barangnya kok tidak haram, itu tidak lantas jadi haram. Jadi kita nih jual beli. Kalau ternyata barang yang diperjualbelikan kok halal ya, atau kita menyewa jasa seseorang, kalau jasanya kok memang secara asli itu bukan yang haram, aslinya adalah halal. Ya, beda dengan jual beli benda haram. Itu sudah beda lagi. Kalau bendanya halal, meskipun atau misalnya kita dapat uang dari orang yang apa namanya pekerjaannya bisa halal bisa haram, selama uangnya itu halal, sebenarnya para ulama nanti berdebat tentang bermuamalah dengan orang yang mayoritas keuangannya itu haram gitu ya. Makanya nanti jadi pertanyaan yang cukup panjang. Dan ini biasanya dibahas dalam fikih muamalah ya, tentang bermuamalah dengan orang yang hartanya haram gitu ya. Meskipun begini, harta haram itu bisa jadi haram secara fisik atau haram dalam rangka mendapatkannya. Kalau haram dalam rangka fisiknya jelas. Kalau kita jual beli kok benda haram kan berarti haram secara fisik dan berarti nggak boleh diperjualbelikan. Berarti kita nggak boleh jual beli. Tapi kalau benda ini secara fisiknya halal, tapi dia itu misalnya mendapatkannya dengan cara yang haram, dan kita tahu ya, misalnya dia dari mencuri, berarti haram secara fisik dan kita tahu ini hasil curian, maka kita kalau bermuamalah berarti dalam rangka menjadi apa penadahnya. Tapi kalau karena riba misalnya, para ulama nanti berdebat cukup panjang, tapi setidaknya ya kalau muamalah kita halal ya, maka sebenarnya kita tidak punya kewajiban untuk bertanya tentang harta ini dari mana, aslinya begitu ya. Nanti ini perdebatannya cukup panjang, tapi setidaknya kalau pertanyaannya adalah kalau orang itu kok didapat dari bank pinjamannya, maka pinjamannya itu halal. Yang haram itu adalah syarat untuk mengembalikan lebih itu ya. Jadi yang harus dipastikan itu ya. Kalaupun minjem terus ngasih hadiah kok tidak disyaratkan, itu pun bukan hanya cuma haram, tapi sunnah begitu ya. Jangan sampai keliru. Jadi apa namanya, jawaban yang pertama mengenai hukum orang yang minjem dari bank itu berarti uangnya itu ya uang halal, yang jadi haram itu bukan uangnya tapi syarat untuk mengembalikan lebih dari pinjaman itu gitu. Kalau tidak disyaratkan pun itu dilebihkan, itu malah sunnah ya. Jangan sampai keliru. Itu yang pertama. Semoga bisa difahami jawabannya Ustaz Tafri. Artinya penjual tidak ada nggak ada urusan dengan itu ya, Ustaz, uang tersebut. Si Ya kalau penjual. antum harus nanya-nanya ini uang dari mana gitu kan. Ya contohnya begini, antum misalnya diundang makan-makan, temennya misalnya ya pinjem dari bank gitu kan. Loh, berarti makanannya haram dong? Enggak haram gitu kan. Nah, bahkan nanti ada riwayat lain menunjukkan ya. Ini nanti agak cukup panjang sebenarnya Ustaz Safri, tapi setidaknya jawabannya adalah selama bendanya bukan benda haram ya, dan tidak didapatkan dari curian yang itu hak orang lain gitu kan. Karena didapatkannya bukan dari curian dan itu hak orang lain, maka awalnya kita tidak dituntut untuk bertanya lebih tentang ini dari mana gitu, uang ini halal atau haram, aslinya nggak begitu. Termasuk juga Nabi ketika diberi hadiah oleh perempuan Yahudi, hadiahnya makanan, Nabi makan-makan saja begitu ya. Dikasih hadiah oleh Raja Najasyi, oleh Raja Habasyah, itu sebelum bahkan oleh selain Raja Najasyi, oleh raja-raja yang lain, itu juga Nabi menerima saja pemberian itu. Padahal raja zaman itu ya pastinya hartanya nggak jelas dari mana dan Nabi terima-terima saja.
Apalagi kalau pinjaman itu secara umum sebenarnya meminjam harta orang lain itu hartanya nggak menjadi haram. Yang haram adalah tambahan yang disyaratkan tadi, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik. Baik, saya bacakan pertanyaan kedua dari Bapak Arifan. Hutang yang dimaksud di sini apakah hutang karena terpaksa atau karena konsumerisme? Konsumtif ya. Konsumtif ya. Sebenarnya gini, hutang apapun, Pak, karena tidak ada istilah hutang konsumtif atau produktif, enggak. Yang penting itu hutangnya sudah jatuh tempo, nggak bisa bayar ya. Ketika Nabi bertanya kepada orang meninggal, punya utang nggak? Itu nggak ditanya. Ini utangnya dalam rangka apa? Yang penting utang, mau produktif, mau konsumtif. Yang penting dia itu uangnya, asetnya itu kurang untuk membayar apa? Utangnya. Ya kita sebut dengan pilot tadi, Pak. Ya pilot itu kan disita uangnya kan gitu ya, disita hartanya. Kalau hartanya habis juga, meskipun aslinya itu dia pengusaha, kok hartanya disita oleh bank habis, ya berarti kalau dia masih punya utang, ya berarti disebut dengan pilot begitu. Meskipun biasanya dulu orang berutang itu dalam rangka apa? Konsumtif gitu ya. Kalau mau produktif ya bukan dari utang, tapi dari mudorobah dan lain sebagainya. Ya, makanya para ulama kontemporer nanti berdebat tentang hutang untuk produktif itu termasuk riba atau tidak. Itu sebenarnya jadi perdebatan, Pak. Ya, ada yang bilang riba, ya, ada yang bilang enggak riba. Dan yang bilang enggak riba itu banyak ulama, salah satunya adalah ulama-ulama Mesir itu kebanyakan mengatakan utang untuk produktif itu namanya istismar bukan kordon. Nah, ini jadi perdebatan. Tapi kalau dalam bab zakat itu tidak ada istilah ini untuk konsumtif, oh itu untuk produktif, enggak. Yang penting disebut gorim. Gorim itu punya utang, sudah jatuh tempo, sudah harus bayar, tapi enggak punya uang atau enggak punya aset untuk membayar utangnya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kalau terkait dengan primer sekunder itu berarti nggak masuk di situ, Ustaz. Ya kalau orang punya utang buat kebutuhan primer misalnya, atau buat kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau primer untuk Ustaz Safri itu dalam rangka kebutuhan. Tapi kalau aslinya kebutuhannya sekunder, tapi kalau berhutang kok ternyata nggak bisa bayar karena nggak punya uang atau nggak punya aset, itu udah nggak jadi primer sekunder, itu sudah jadi primer semua. Contoh, mobil itu kan sekunder, oke, mobil sekunder, karena orang nggak punya mobil juga bisa jalan. Tapi kalau orang punya utang mobil, ya, kemudian untuk beli mobil, ya, kemudian dia harus bayar jatuh tempo, itu nggak bisa disebut ghorim. Kenapa? Ya karena ada mobilnya, begitu ya. Paham nggak? Karena punya mobilnya begitu. Jadi orang ini beli mobil, punya utang untuk beli mobil, itu untuk sekunder. Berarti dia ghorim nggak? Kita nggak usah ngomongin sekunder primer. Kenapa? Ya kalau dia ada mobilnya, kalau ternyata nggak bisa bayar, gampang sama dealer mobilnya disita. Berarti bukan ghorim. Kenapa? Karena punya aset gitu. Jadi yang penting itu asetnya itu bisa bayar atau tidak. Mau buat sekunder, mau tersier. Kalau ternyata dia beli perhiasan, ya, kemudian dibelikan kepada orang lain. Perhiasan kan tersier nih misalnya. Tapi dia kasih ke orang lain, ya berarti bukan punya dia dong, gitu kan. Terus dia utang. Berarti sekunder atau tersier? Enggak tersier atau sekunder. Dia punya utang, misalnya ya. Kalau buat sendiri berarti punya aset. Tapi kalau dari perhiasan itu dikasih ke orang lain berarti udah bukan milik dia. Berarti orang itu masih disebut apa? Ghorim begitu ya. Nah, meskipun nanti dari amil juga melihat bisa jadi orang beli perhiasan terus dikasih orang lain. Lalu orang lainnya itu istrinya sendiri misalnya. Oh, berarti kamu ini sebenarnya punya, tapi kamu buat orang lain biar apa? Biar kamu bisa minta zakat ya. Ini nanti amil juga apa ya? Punya apa namanya? Minimal identifikasi sederhana lah. Bahwasanya dia benar-benar ghorim atau tidak ya. Tapi setidaknya ghorim itu intinya adalah orang yang terlilit hutang, uangnya habis, asetnya nggak ada. Itu aja. Ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Bapak Bobi Gunara, ini lebih kontemporer lagi. Kalau kita pinjam uang, tapi kita simpan untuk deposito, apakah kita wajib bayar zakat ketika hasil pembagian mencapai 1 nisab, atau kita dahulukan untuk bayar hutang? Ya, kalau hutangnya jatuh tempo, Prof, itu dahulukan hutang ya. Kalau hutangnya jatuh tempo. Meskipun dalam madzhab Syafi'i
dua-duanya ini apa namanya berjalan sendiri-sendiri dalam madzhab Syafi'i ya. Hutang itu ya tetap dibayar, kemudian zakat juga tetap dibayar dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena hutang itu kepada manusia, zakat itu juga salah satu bentuk kewajiban kepada Allah gitu. Nah, ini ada yang menyamakan gitu kan. Nah, makanya dalam madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat begini. Pendapat pertama dan ini yang dianggap lebih sahih dalam madzhab Syafi'i adalah kalau punya utang, hartanya sudah mencapai nisab, tapi juga wajib zakat, maka utang itu tidak bisa mengurangi dari kewajiban zakat dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Meskipun dalam madzhab Hambali dan juga menjadi salah satu dari pendapat dari madzhab Syafi'i begini. Kalau utangnya jatuh tempo ya, kemudian punya apa namanya kewajiban zakat, ya udah gini aja. Utangnya bayarin dulu deh gitu ya. Udah tahun itu ya yang berjalan ya, bayarin udah selesai. Uangnya masih sisa wajib nisab nggak? Masih sisa wajib zakat nisab nggak? Masih, ya udah berarti wajib zakat. Kalau habis bayar zakat kok ternyata di bawah nisab, ya berarti tidak wajib bayar zakat. Dan ini bisa kita terapkan. Kita terapkan begini. Kita punya apa namanya uang, ya kita pinjam uang, tapi kita simpan untuk deposito. Apakah kita wajib zakat ketika hasil pembagian mencapai satu nisab atau kita dahulukan bayar utang? Ya berarti dahulukan bayar utang. Kenapa? Ya karena deposito itu berarti bukan uang kita tapi uang utang kepada orang lain begitu ya. Jadi kalau apa namanya ternyata uang itu dari hasil hutang kok didepositkan, ya aslinya kita apa namanya pinjam kepada orang dan itu sebenarnya bukan uang kita tapi uang orang lain ya. Dalam syariat itu begini. Pinjam uang itu sebenarnya Ustadz Safri itu uangnya tetap pemiliknya adalah orang yang apa namanya memberi hutang ya. Jadi saya pinjam uang ke Ustadz Safri 10 juta, 100 juta misalnya. Itu uang itu tetap milik Ustadz Safri. Ya, bukan milik saya, tapi saya bisa menggunakannya dalam rangka diberi apa? Hak Ustadz Safri untuk menggunakannya. Tapi hak miliknya tetap orang yang memberi utang, ya. Jadi kalau pertanyaannya kok dia utang untuk depositkan, untuk didepositkan berarti kalau dari hasil hutang berarti pemiliknya adalah orang yang apa? Memberi hutang gitu ya. Jadi kalau pemiliknya adalah orang yang memberi hutang berarti dia tidak punya uang, berarti kalau dia punya utang tetap wajib dikembalikan utang itu gitu. Kira-kira begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, karena hutang tidak memindahkan hak milik kepemilikan begitu ya. Iya, artinya begitu Ustaz Safri. Jadi apa namanya kepemilikannya kalau pindah berarti saya kalau memberi utang berarti saya udah nggak punya hak milik dong. Padahal enggak. Ketika saya memberi utang kepada orang lain itu hak miliknya itu sebenarnya ya itu aslinya itu tetap milik saya gitu. Meskipun nanti jadi perdebatan. Siapa sih pemilik dari uang hasil hutang? Kan kalau dari satu sisi saya memberi utang berarti itu jadi piutang. Kalau orang menerima utang berarti dia jadi hutang gitu kan ya. Ya. Yang disebut harta itu yang mana yang dimiliki itu jadi perdebatan. Tapi beberapa ulama dalam bab zakat itu menyebutkan yang wajib zakat adalah piutang, bukan harta dari hutang. Meskipun harta itu dimiliki tapi bukan dimiliki secara sepenuhnya. Makanya uang hasil hutang itu tidak wajib zakat, tapi wajib dikembalikan begitu ya. Makanya ini yang harus diperhatikan. Meskipun nanti dalam fikih muamalah nanti agak ada perbedaan tentang uang ini sebenarnya utang siapa gitu. Tapi dalam fikih zakat biasanya uang itu tetap dimiliki oleh orang yang apa namanya memberi hutang begitu. Meskipun nanti piutang itu nanti ada yang mungkin kembali, ada yang tidak mungkin kembali atau susah kembali. Yang kemarin kita sudah bahas. Oke. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Budi Priyadi. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Seseorang punya aset rumah. Secara uang kas dia minus. Jika uangnya digunakan untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo di tahun berjalan, apakah termasuk gharim? Dan apakah dapat zakat? Wah, iya nih. Orang punya rumah gitu ya. Secara cash dia minus. Jika uangnya digunakan untuk bayar utang yang jatuh tempo di tahun berjalan, apakah termasuk gharim dan apakah dapat zakat? Wah, ini pertanyaannya agak berat nih Ustaz Tafri ya. Ternyata dan banyak juga yang begitu ya. Apakah wajib rumahnya dijual atau tidak gitu kan? Nah, para ulama ini nanti jadi perdebatan, Pak. Tapi setidaknya kita bisa sebutkan bahwasanya rumah itu hak keliru. Rumah itu adalah kebutuhan primer dari seseorang ya. Kebanyakan ulama menyebutkan tidak apa namanya wajib dijual rumahnya untuk bayar hutangnya gitu kan. Karena
rumah itu adalah kebutuhan primer dari seseorang. Bahkan kalaupun orang punya pembantu juga, tapi kalau punya utang, itu tetap dianggap dia itu ghorim. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat itu ya Pak ya. Meskipun dia punya rumah, tapi dalam catatan rumahnya rumah yang memang disebut sebagai rumah gitu. Bukan rumah yang dianggap rumah mewah gitu Pak. Jadi kalau orang kok rumahnya mewah ya secara umum lah ya. Kita punya rumah, kemudian kita punya utang, ternyata cashnya kurang gitu kan. Itu ya secara umum para ulama tidak mengharuskan untuk menjual rumah dalam rangka membayar utangnya gitu ya. Maka orang itu tetap dianggap sebagai ghorim gitu, meskipun nanti jadi perdebatan, ya kan dia punya aset gitu kan. Kalau dia meninggal mungkin sebelum dibagi waris dibayarkan utangnya. Tapi kalau sebelum meninggal ya dia berarti masih butuh hidup kan, masih butuh kehidupan, dan itu harta menjadi harta yang dianggap sebagai harta yang primer ya. Maka meskipun nanti jadi perdebatan, tapi lebih cenderung saya menganggap orang itu tetap dianggap sebagai ghorim gitu ya, dan dia berhak menerima zakat meskipun punya rumah gitu. Meskipun nanti jadi perdebatan Pak tentang tentang orang itu disebut sebagai ghorim atau tidak kalau dia masih hidup gitu. Tapi lebih cenderung saya mengambil pendapat yang dia itu bisa dikatakan ghorim kalau ternyata rumahnya secara wajar itu kalau dijual berarti dia nggak punya rumah lagi gitu ya. Beda kalau dia sudah meninggal, yang mana hartanya adalah harta waris, maka dia wajib dibayarkan utang dari harta warisnya. Kalau dia masih hidup berarti tidak harus dibayarkan dari uang itu dari penjualan dari rumah itu. Oke, semoga bisa dipahami. Tapi ini jadi perdebatannya Pak ya, karena lagi-lagi nggak ada hadis secara spesifik. Hadis secara spesifik di zaman Nabi orang itu disebut punya rumah itu aset atau tidak, itu jadi perdebatan Pak ya. Kenapa? Karena begini, di zaman itu orang punya rumah itu nggak harus ada hak miliknya ya Ustaz Sabri ya. Dan orang itu nggak harus beli rumah. Kenapa? Ya tinggal bangun aja, itu tanah kan luas banget gitu, ngapain beli rumah gitu dulu Pak. Makanya ini fikih-fikih kontemporer yang benar-benar jadi perdebatan para ulama, perbedaan para ulama kalau dia punya aset tapi asetnya adalah aset yang tidak bisa berjalan, dalam artian bentuknya itu sifatnya adalah kebutuhan primer, apakah wajib dijual untuk bayar utangnya atau tidak. Kalau saya secara pribadi menganggap dia bisa dianggap sebagai ghorim begitu ya. Kalaupun tidak dianggap ghorim, ya bisa dianggap sebagai miskin begitu Pak ya. Kenapa? Karena disebut miskin itu meskipun dia punya rumah, tapi dia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Nggak mungkin kan dia butuh makan terus jual 1 meter kan nggak mungkin gitu ya. Maka meskipun kalaupun tidak dianggap ghorim, dia bisa dianggap sebagai fakir atau miskin. Kira-kira begitu jawabannya. Baik. Selanjutnya saya bacakan dari Ibu Ruri. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya membayarkan hutang ortu yang sudah wafat? Apabila ortu terhitung ghorimin, apakah hal ini termasuk atau terhitung sebagai zakat si anak? Oh, begini. Ini kita harus urutkan ya. Pertanyaannya, apa hukum membayarkan hutang orang tua yang sudah wafat? Apabila orang tuanya terhitung ghorimin, apakah hal itu terhitung sebagai zakat si anak? Oke, kita akan urutkan. Urutkannya begini. Yang pertama, apakah hukumnya membayar hutang orang tua yang sudah wafat? Jawabannya begini. Orang yang wafat kalau punya harta itu dibagi waris dengan catatan sudah ditunaikan hutangnya dan wasiatnya. Makanya dalam surat An-Nisa disebutkan min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Jadi utang yang keliru. Pembagian harta waris itu baru ditunaikan setelah hutang almarhum dan juga wasiat dari almarhum itu ditunaikan. Pembayaran hutang dari mana? Jawabannya adalah dari harta waris. Jadi harta waris itu sebelum dibagi waris, itu wajib dibayarkan hutangnya dari harta waris. Makanya kalau pertanyaannya apakah wajib dibayarkan hutangnya almarhum? Jawabannya kita urutkan, tidak wajib atau tidak wajib nggak begitu ya. Kalau dari uangnya almarhum, maka ahli waris wajib membayarkan hutangnya almarhum dari uangnya almarhum. Ya. Jadi ahli waris wajib membayarkan hutangnya almarhum dari uangnya almarhum.
Itu yang pertama itu. Jadi ini kaidah pertama. Ahli waris wajib membayarkan hutang almarhum dari uangnya almarhum. Oke. Kalau ternyata utangnya masih, hartanya habis bagaimana? Ya, ini yang kedua. Kalau uangnya habis, uangnya almarhum, asetnya almarhum juga habis, tapi masih punya utang, maka ahli waris tidak wajib membayar hutangnya almarhum. Jadi yang kedua ini harus dipahami. Almarhum punya hutang, asetnya habis. Almarhum itu kalau punya hutang, asetnya habis, ahli waris tidak wajib membayarkan hutangnya almarhum. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi ketika ada sahabat Nabi yang tidak disolatkan tadi oleh Nabi, Nabi tidak nyari-nyari mana anaknya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan orang yang meninggal kok masih punya utang dan tidak dibayarkan dari hartanya almarhum, maka nanti akan dibayarkan di akhirat. Dibayarkannya dari apa? Dari pahalanya almarhum. Oke, jadi yang kedua, yang poin yang kedua ini yang harus dipahami. Ketika almarhum meninggal, hartanya habis, nggak punya warisan, atau aslinya punya tapi ternyata buat bayar utang, ternyata habis juga, ternyata masih punya utang, maka utang yang masih itu tidak menjadi kewajiban ahli waris secara kodoan, secara apa? Kenegaraan atau secara hukum. Oke, tetapi masa sih ada anak yang tega membiarkan bapaknya nanti pahalanya terkurangi gitu ya? Maka di sini sebenarnya sisinya adalah sisi kebaikan dari ahli warisnya saja kalau ternyata punya harta. Maka sifatnya itu sunnah saja. Kalau ternyata ahli warisnya itu kok ternyata punya uang, ya udah di antara mereka punya uang dibayarin deh dari harta mereka, tapi tidak menjadi kewajiban dari ahli waris ya. Jadi poin pertama dan kedua ini harus dibedakan. Jangan sampai keliru ya. Kalau dari hartanya almarhum maka wajib dibayarkan. Kalau ternyata hartanya asetnya almarhum kok habis, maka ahli waris tidak wajib membayar hutang dari almarhum. Terus yang wajib siapa? Yang wajib adalah almarhum. Pakai apa? Pakai pahalanya almarhum, dikurangi pahalanya. Tapi kalau sebagai ahli waris kok kasihan nanti pahalanya terkurangi, ya sudah bayarin dong sama anaknya. Tapi sifatnya adalah sukarela dapat pahala. Oke, itu yang kedua, poin yang kedua dari pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila ortu terhitung gorimin, apakah hal itu terhitung sebagai zakat si anak ya? Kalau misalnya orang tuanya itu kok gorim begitu ya, bolehkah dibayarkan zakatnya oleh si anaknya? Jawabannya aslinya Ustaz Safri, ini ulama juga nanti berdebat tentang apa namanya fakir, miskin, gorim. Itu kalau ternyata dari pihak yang wajib diberi zakat itu boleh nggak menerima zakat? Kalau kemarin kan kita bilang begini ya, orang yang wajib diberi nafkah itu tidak boleh diberi zakat kan begitu ya? Ya. Kemarin kan begitu. Ya, ternyata ulama menyebutkan itu kalau diambil dari pos fakir miskin. Jadi pos fakir miskin itu nggak boleh diberikan kepada orang tua, kepada anak, kepada apa namanya istri. Itu katanya apa kalau diambil dari pos fakir miskin. Dan para ulama menyebutkan kalau diambil dari pos gorim itu para ulama memperbolehkan Ustaz Safri. Jadi kalau ada anak ya kok ternyata dia terlilit hutang itu boleh diberi zakat oleh bapaknya. Ini zakatku sebagai bayar hutang itu boleh. Ya. Termasuk juga orang tua. Kalau orang tua kok ternyata terlilit hutang ya, maka orang tua itu boleh diberi zakat oleh anaknya dalam rangka apa? Membayar hutangnya. Kenapa boleh? Karena nafkah itu Ustaz Safri, kewajibannya adalah sampai dia levelnya tercukupi nafkahnya. Adapun hutang itu bukan termasuk nafkah. Paham nggak? Jadi hutang itu bukan termasuk kewajiban dibayarkan nafkah. Jadi nafkah itu biasanya cuma yang penting makanannya terpenuhi, minumnya terpenuhi, pakaiannya terpenuhi, tempat hidupnya terpenuhi. Tapi kalau hutang yang terlilit itu bukan termasuk nafkah, maka seorang anak atau seorang bapak kok memberi zakat kepada anaknya atau seorang anak memberi zakat kepada orang tuanya, kok ternyata dari pos gorim itu para ulama memperbolehkan. Ya, makanya kalau pertanyaannya orang tuanya kalau terlilit hutang misalnya, oke ya, kok ternyata anaknya punya uangnya dari zakat, boleh nggak dibayarkan zakat untuk orang tuanya yang terlilit hutang? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena kalau para ulama yang tidak memperbolehkan memberi zakat kepada
orang yang wajib diberi nafkah itu dalam rangka nafkahnya, bukan dalam rangka membayar utangnya. Jadi kalau membayar zakat dalam rangka untuk membayarin hutang orang tuanya, itu para ulama mengatakan apa? Boleh ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Ustaz Tafri? Atau mau Uh, ditambahin biar tidak keliru? Gimana? Ada nggak? Ditambahin pertanyaan barangkali Ustaz, kalau dari saya. Oh ya, boleh Ustaz Tafri ini ya yang mau Jadi menambahin terkait biar dengan ini, biar terkait lebih dengan ini. paham. Ya. Terkait dengan ini, kalau orang tuanya kan tadi gharimnya untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri, kebutuhan hidup, maksudnya untuk makan, tapi anaknya nggak ngasih nafkah, akhirnya orang tua ini hutang begitu, beli sembako, beli apa. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, berarti masalah tentang anaknya itu bisa jadi dianggap tidak berbakti ya Ustaz Tafri ya. Kenapa? Nah, Masalah makan aja kok sampai utang, padahal anaknya itu wajib zakat. Berarti anaknya kan kaya Ustaz Tafri. Kok orang tuanya kok sampai utang untuk beli makanan gitu ya. Ya, berarti di sini sebenarnya tentang ya boleh lah, nggak masalah. Kalau misalnya dia hutangnya dalam rangka mencukupi nafkahnya gitu ya. Ya, kalau misalnya anaknya kok mau membayarkan zakat dalam rangka orang tuanya untuk memenuhi nafkahnya, ya sebenarnya gini, ya berarti nafkahnya belum tertunaikan begitu Ustaz Sapri. Jadi hmm, kalau ternyata nafkahnya belum tertunaikan berarti kewajibannya adalah nafkah dulu baru zakat gitu. Jadi kalau misalnya nih orang tuanya gharimnya gara-gara memenuhi kehidupan secara dasar. primernya, beli Hmm, makan. Berarti anaknya ngasih itu ya berarti jatuhnya adalah nafkah begitu. Ya, jatuhnya adalah nafkah karena nafkah itu diutamakan dari bayar zakat. Contoh begini, ada seorang suami punya duit, istrinya nggak punya uang. Terus suaminya wajib zakat. Ya berarti kalau belum ngasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, berarti ngasih nafkah dulu, baru dibayarkan zakatnya begitu. Jadi kalau misalnya nih orang tuanya kok ternyata hutangnya untuk memberi nafkah dia sendiri, ya berarti ngasihnya anak itu kepada orang tua adalah nafkah dulu gitu ya. Jadi kalau nafkahnya udah terpenuhi, baru kalau ternyata masih hutang, baru itu boleh diberi zakat dari spos gorim begitu. Tapi kalau nafkahnya belum terpenuhi ya berarti uang yang diberikan kepada orang tuanya itu jatuhnya adalah nafkah, bukan zakat. Kenapa? Karena kewajiban nafkah didahulukan daripada kewajiban zakat itu, apalagi kepada orang tua. Ini pertanyaan tadi dari Ustaz Tafri, jawabannya begitu ya Ustaz Tafri ya. Kalau ternyata orang tuanya kok berhutang gara-gara memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa membayar hutang itu ya, maka ngasihnya itu ya bukan dari zakat tapi dari nafkah itu sendiri, karena nafkahnya itu juga suatu kewajiban, zakat suatu kewajiban, maka yang diutamakan adalah nafkah dulu. Ya, kira-kira begitu. Artinya kalaupun diniatkan untuk anaknya ini membayar zakat, zakatnya nggak sah begitu, Ustaz ya? Ya, betul. Karena dia bukan termasuk orang yang wajib diberi zakat karena tetap dia berhak mendapatkan nafkah dari anaknya, ya minimal untuk makannya dia. Ya, maka kalau nafkahnya sudah terpenuhi, ya berarti kan dia bukan gharim. Kalau bukan gharim berarti dia tidak berhak menerima zakat. Kalau tidak berhak menerima zakat, kok diberi zakat ya berarti tidak jadi gitu. Oke. Oke, oke, insya Allah mafhum. Baik, ya, selanjutnya wah masih lumayan ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Apalagi di YouTube juga ada Oke. dari Bapak Nur Taufik Ismail. Assalamualaikum, Ustadz bertanya, kalau ada orang yang berhutang ke saya, bolehkah saya menganggap hutangnya lunas sebagai bentuk zakat saya, mengingat dia banyak hutang kemana-mana? Iya, ini sebenarnya kita sudah bahas ya Ustaz Tafri ya. Ya, betul. Tapi saya tambahin deh. Ini yang nanti jadi perdebatan para ulama juga ya. Dan dalam madzhab Syafi'i dianggap tidak sah, Pak. Jadi saya akan bacakan pernyataan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya, ini persis banget seperti yang Bapak sampaikan. Ternyata dari zamannya Imam Nawawi sampai sekarang orang yang model begitu banyak. Ya, contohnya begini. Idza kana, ketika seseorang itu lirojulin ala mu'sirin dainun, ketika orang itu punya piutang kepada orang yang tidak mampu bayar utang, fa'arada yaj'alahu an zakatihi wa qala lahu. Kemudian dia bilang, "Ini buat zakat deh," gitu. Dan dia bilang gini, "Ja'altuhu an zakati." Saya jadikan piutangku terhadapmu itu jadi zakatku deh gitu ya. Contoh, Ustaz Safri punya utang saya 2 juta. Nggak mau bayar.
Kemudian saya bilang, Pak Ustadz Safri, 2 juta itu zakatku deh gitu ya. Ternyata fawajhani hakahuma sahibul bayan, ada 2 pendapat dalam madzhab Syafi'i. As-sahhuhuma, yang lebih sah adalah la yujzi'uhu, tidak bisa dianggap itu sudah bayar hutang. Wa bihi qata al-Syaimari wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Li'anna zakata fi zimmatihi, karena zakat itu ditanggungan dari, menjadi tanggungan kewajiban dari orang yang punya piutang tadi. Falayab ra'u illa bi'ibadiha, maka tidak bisa terlepas kewajiban zakatnya kecuali dengan diberikan. Ya, maksudnya gini. Orang itu punya utang, itu kan berarti punya tanggungan kewajiban. Saya kalau memberi utang berarti memberi piutang kepada dia. Itu kalau cuma dibebaskan berarti tidak memberi begitu. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua adalah tujzi'uhu, yang dianggap sah, wa huwa madhabul Hasan al-Basri wa Atha. Ini adalah pendapat madhab al-Hasan al-Basri dan Atha bin Abu Rabah. Oke. Nah, dari sini kita bisa sedikit simpulkan memang para ulama berselisih pendapat tentang cukup atau tidak ya ucapan itu ya gitu. Nah, mayoritas ulama menganggap itu tidak cukup gitu, karena zakat itu kan memberi. Ya itu belum diberi kok, cuma membebaskan, ya berarti belum diberi begitu. Meskipun ada pendapat dari Hasan al-Basri dan Atha menyebutkan, ya udah cukuplah, toh juga sama-sama memberi, cuma pemberiannya itu di awal gitu ya. Nah, tapi kalau mau begini ya, kalau mau ya, nih ada 2 juta nih dari saya, zakat lo ya. Tapi saya berikan kepada kamu dalam rangka ghorim, berarti kamu wajib bayar zakat. Ini keliru, bayar utang gitu kan. Oh iya, saya bayar utang deh. Tanya kepada siapa? Kepada saya. Ya udah nih, uang saya dari saya bayarin utangnya. Lah, kalau mau begitu juga boleh ya. Tapi kalau mau pakai pendapat Hasan al-Basri juga nggak masalah. Tapi kalau yang lebih bagus adalah hal ini dibedakan ya. Maka orang yang berhutang tadi kok ternyata terlilit hutang ya. Makanya orang berhutang itu Pak tidak selalu boleh diberi zakat. Yang penting dia itu ghorim baru boleh diberi zakat ya. Kalau ternyata dia terlilit hutang, utangnya kemana-mana ya, ternyata kita minta nggak bisa, ya, kita minta nggak bisa itu nggak selalu ghorim loh Pak. Ya, ada orang yang berhutang, kemudian diminta bayar dong, enggak, bayar dong, enggak gitu ya. Itu belum tentu ghorim loh, bisa jadi hartanya banyak. Maka memberi zakat kepada orang yang pernah berhutang itu kadang-kadang bisa benar bisa keliru. Bisa jadi memang dia benar-benar ghorim, maka sah. Kalau dia nggak bayarnya karena memang dia nggak mau bayar, padahal duitnya banyak, ya berarti dia nggak berhak menerima zakat dong, kan gitu ya. Makanya kita pastikan kalau memang dia ghorim ya, kita kasih zakat nih, zakatku untuk bayar utang ya, itu boleh ya. Kalau kita kasih kemudian dia bayar hutangnya, itu paling bagus. Tapi kalau ternyata kita kasih ternyata nggak digunakan untuk bayar utang juga nggak masalah ya. Tapi setidaknya begini, ada 2 pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan itu dianggap belum sah pembayaran zakatnya. Ya, ini mayoritas ulama. Yang lebih sesuai dari madzhab Syafi'i, pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal belum dianggap sah. Meskipun dari Hasan al-Basri menyebutkan ya udah dianggap sah lah. Tapi kalau sah sendiri begini, orang itu ghorim atau tidak. Kalau ghorim ya udah dianggap sah, kalau enggak ghorim berarti dia tidak berhak menerima zakat gitu. Ya, jawabannya begitu. Semoga bisa dipahami ya Ustaz Tafri ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan serupa tadi dari Ibu Tatik Umamah. Pertanyaan serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur Taufik. Jadi tidak perlu saya bacakan. Satu lagi barangkali Ustaz, untuk menutup kajian kita di pagi hari ini, saya bacakan satu pertanyaan dari Ibu Yayuk. Ustadz, apakah uang kita yang sudah memenuhi nisab kemudian dipinjamkan ke orang lain wajib dikeluarkan zakatnya oleh kita yang meminjamkan? Oh, ini tadi sudah kita bahas. Ya. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan selalu berulang Ustaz Safri ya. Meskipun mungkin nanti bisa dilihat di kajian-kajian berikutnya tentang harta piutang wajib zakat atau tidak gitu ya Ustaz Safri ya. Kalau harta piutang wajib zakat atau tidak, ini para ulama nanti membagi menjadi 2 dulu. Utangnya itu kembali atau tidak kembali. Kalau kembali ya udah berarti wajib zakat. Kalau tidak kembali bagaimana? Tidak kembali itu ada 2 kemungkinan. Tidak kembalinya itu memang waktunya itu karena memang pembayarannya belum di waktunya, atau memang tidak mungkin kembali lah. Yang tidak mungkin kembali ini yang nanti para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan wajib dibayarkan per tahun, ada wajib dibayarkan
nanti aja kalau kembali, tapi nanti dirapel. Ada yang menyebutkan nggak usah dibayarkan per tahun, tapi bayarkan tahun terakhir. Lah ini yang jadi perdebatan para ulama. Dan ini saya sudah bahas ya, tapi setidaknya begini, kalau memang uang itu mungkin kembali, berarti uang itu uang kita ya, kita bisa bayarkan. Tapi kalau mau menunggu sampai nanti dibayarkan dari orang itu, kalau pas menunggu nanti baru dibayarkan, kita bisa pakai pendapat dua. Yang pertama madzhab Hambali, berarti nanti dirapel, atau pakai pendapat Maliki. Ya udah dibayarkan ketika di akhir, ketika kembali ya nggak apa-apa. Itu pendapat yang bisa kita pakai. Yang penting kalau memang sudah menjadi uang kita, kita tetap bayarkan, itu yang paling utama. Kira-kira begitu jawabannya Ustaz Hafri. Baik. Ini sudah hampir jam 7 kurang sedikit, kurang berapa? 3 menit, kurang 3 menit. Maka ya ini pertanyaan yang tidak terkait dan belum bisa kami bacakan untuk hari ini. Mohon maaf karena kita juga sudah di penghujung waktu. Maka kita harus mengakhiri kajian kita di pagi hari ini. Namun seperti biasanya sebelum kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan barangkali Ustadz mau mengirimkan materi di kolom chat Zoom. Ya, tafadhol Ustadz. Baru terkirim ini. Baik. Kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada para jamaah yang sudah menghadiri kajian sekolah fikih ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik jamaah sekalian, mari kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syafi Muhammad Nur, mewakili guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA dan kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon undur diri dari jamaah sekalian. Apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.